Warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja ya. Kalau duduk dingin, tidak mencair otak saya, darah saya beku. Nggak tahu jalan-jalan gini ya. Bukan kalian aja yang dingin, saya juga dingin. Tapi lihat kalian tambah hangat di sini ya. Ya, kalian lihat saya harus hangat. Nanti kalau kedinginan pegang tangannya temannya nanti ya. Saya tidak boleh pelukan. Ya baik sekalian, alhamdulillah ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kalian bisa hadir di tempat yang tinggi, dingin, dengan iklimnya yang luar biasa, ya segar ya. Ini ada di daerah Krucil. Ya. Ini merupakan anugerah Allah. Kalian bisa ikut kegiatan LDKS ya, latihan kader dasar kepemimpinan. Ya, semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat nanti ya. Ya, sehat semuanya. Kalau merasa di enak badan, bilang sama Bapak Ibu guru ya, istirahat ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sampai besok ya, mudah-mudahan ada ilmu dan keterampilan yang manfaat untuk kalian, jadikan bekal dalam hidup. Ya, baik anak sekalian, materi hari ini adalah kepemimpinan. Nah, kenapa kok ada materi kepemimpinan? Sebab kalian semuanya adalah calon-calon pemimpin. Ya. Di sekolah tidak ada, di mapel intrakurikulernya itu mata pelajaran kepemimpinannya tidak ada. Tetapi ketika kalian masuk ke dalam organisasi yang namanya OSIS, itu sudah ada ya secara langsung maupun nggak langsung ilmu-ilmu kepemimpinan ya, teori yang selama ini kalian dapatkan akan langsung ya diterapkan langsung di dalam kegiatan OSIS. Kenapa OSIS diperlukan satu ya pengkaderan dan diperlukan suatu ilmu terapan tentang kepemimpinan? Ya, karena kalian harus bisa memperoleh tahapan-tahapan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi penerus pimpin bangsa yang akan datang. Mulai dari OSIS dulu. Nah, sehingga mari kita lihat bagaimana teori kepemimpinan dalam suatu ya referensi ya, yang selama dipakai oleh para ahli di bidang keorganisasian. Ya, namanya organisasi pasti ada pemimpin. Organisasi bisa berjalan dengan baik bila pemimpinnya orang baik ya. Dikatakan organisasi itu akan berhasil bila mana pemimpin bisa mengarahkan, bisa ya mempengaruhi bawahannya agar mengikuti apa yang menjadi arahan. Arahan itu dasarnya apa? Adalah job description atau rencana kerja yang sudah disepakati oleh pimpinan maupun oleh bawahan ya. Kalau ada pimpinan berarti ada bawahan. Bawahan saja kalau nggak ada pemimpinnya tidak bisa jalan ya. Pimpinan saja tapi tidak punya anggota, bawahan bukan pemimpin namanya, orang gila itu namanya ya. Saya pemimpin. Pemimpin apa? Tidak ada. Mana bawahnya? Tidak ada juga. Itu orang gila namanya ya. Jadi connect antara pimpinan dengan bawahan. Ya. Ya. Karena itu menurut kalian pemimpin yang ideal itu harus memiliki karakter atau sifat yang bagaimana? Coba kita diskusi hari ini. Mana kata wasisnya? Oke. Any ideas? Ya, what is the characteristic ya for the leadership ya, apa karakter-karakter jadi seorang pimpinan itu? Yang bisa bermanfaat
Itu tujuannya. Karakter adalah perilaku, sifat yang bisa ditiru oleh bawahnya. Apa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Bertanggung jawab, disiplin. Ya, lagi semuanya boleh ngomong apa? Adil, ya, amanah, apa lagi? Ya, tegas, apa lagi? Bijak. Ada lagi satu yang paling penting yang akan membawa satu daerah atau organisasi bisa berjalan dengan baik dan dipercaya. Pemimpin harus jujur, bagus ya. Jujur itu penting. Itu yang menjadi dasar landasan ya pijakan seorang pemimpin dalam menggerakkan anak buah. Menggerakkan kira-kira itu disuruh atau dipengaruhi? Menggerakkan anak buah untuk mengerjakan sesuatu yang disepakati dalam job description itu disuruh atau dipengaruhi? Dipengaruhi dulu. Kemudian pengaruhnya baik atau positif? Apa negatif? Baik dan positif. Ya. Seseorang akan diikuti pengaruhnya bila orang itu dipercaya. Nah, kira-kira pimpinan kalian di OSIS ini yang kalian tunjuk nanti bisa dipercaya nggak? Bagus ya, karena sudah dipilih pasti dia calon anak yang baik. Sepengetahuan saya, ketua OSIS, wakil sekretaris, seksi-seksinya banyak yang menjadi pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Setahu saya yang sudah terjadi, ketua OSIS, sekretaris, bendahara, seksi, banyak yang sudah jadi pemimpin-pemimpin bangsa di negeri ini. Saya harapkan doakan kalian juga bisa. Contoh, teman saya, ya, waktu saya sekolah di SMA Negeri 2 Situbondo, ketua OSIS saya namanya Mas David. Sekarang jadi dekan di Universitas Negeri Jember, jadi dosen. Dan profesor termuda waktu itu di UNED. Ya. Dan teman-teman yang lain juga. Termasuk saya di timnya bisa jadi guru. Ya. Sehingga juga bisa jadi mimpin teman-teman guru dan mimpin kalian semua. Dan banyak teman-teman saya di seksi yang sudah jadi Pak Lurah, jadi camat. Minimal yang perempuan jadi istrinya Pak Camat. Nah itu ya. Iya. Ada jadi polisi, jadi tentara. Jadi orang semua pengurus OSIS itu. Hampir semuanya. Kenapa? Karena mereka memiliki komitmen untuk menjadi orang yang baik. Lah di SMA Python saya memberikan satu kebijakan landasan bagaimana anak-anak memiliki karakter yang bagus, memiliki fondasi hidup yang bagus yang dimulai dengan membangun karakter. Karakter itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya adalah watak, ya, perilaku, ya, bahasa Arabnya adalah alakul karimah. Sehingga anak-anak kalau pagi diajari ngaji, itu merupakan wajah dari suatu teori pembentukan karakter yang terencana secara otomatis. Ya kan, ngaji enggak kan kalau pagi? Nah, alhamdulillah ini banyak radio sudah ada yang sudah hatam, ada yang sudah sekian juz ya. Setorannya sudah bisa ngaji semuanya? Kalian terapkan ngaji sorogan di kelas 10 kemarin bermanfaat enggak? Bermanfaat. Itu lanjutkan nanti. Setiap hari harus ngaji karena di sana ada doa. Ya, di setiap Al-Qur'an yang kalian lanjutkan ada doa dan ada naungan dan ampunan yang dilakukan oleh malaikat agar anak-anak yang menuntut ilmu diawali dan ngaji supaya mendapatkan ampun dan kemudahan dalam menuntut ilmu.
Itu loh rahasianya. Kalau belajar diawali dengan ngaji. Semua ikan di lautan, semut yang ada di lubang-lubang itu mendoakan anak yang menuntut ilmu, apalagi diawali dengan doa. Dan malaikat juga menaungi sayapnya bagi anak yang menuntut ilmu agar Allah memberikan manfaat dan barokah ilmu. Iya, itu ada di hadis itu. Makanya bangga kalian jadi SMA Stopeton, sebab langkah-langkah kalian dalam tahapan menuntut ilmu sudah dilandasi dan ya ditanggai atau ya dihitung dengan suatu budaya keislaman. Harapan saya itu akan memberikan keberkahan dalam menuntut ilmu kalian. Kalau sudah berkah ilmunya, manfaat ilmunya, besok kamu lulus pasti jadi orang baik, pasti. Maka dari itu syarat untuk berkah ilmu, syarat untuk jadi pemimpin yang bisa berkah dalam pekerjaannya, harus hormat dan takdim kepada guru. Ketika kamu salaman dengan guru, ada doa di sana. Gurunya terenyuh mendoakan kalian. Ketika kamu berangkat sekolah, salaman dengan orang tua, bapak ibu, itu ada doa dari orang tua. Profesor Dr. Ahmad Taufik, lulusan SMA Negeri 1 Python tahun 2003, profesor termuda di Universitas Negeri Malang. Pernah dengar enggak? Rumahnya di Koloran, Kota Anyar. Ya, termuda se-Indonesia, profesor dari SMA Negeri 1 Python. Adiknya Nuril Huda, juga dosen di alumni SMA Python juga tahun 2009 kalau nggak salah. Kita sudah banyak mencetak orang-orang baik dan orang-orang hebat, ya. Dan banyak alumni SMA Python jadi orang hebat. Apa kata Prof. Ahmad Taufik? 1, jangan lupakan guru. 2, tetap minta doa restu orang tua setiap saat. Yang ketiga, banyaklah berkirim doa untuk minta doanya para kiai atau ulama. Itu yang boleh lakukan sehingga jadi orang hebat. Jadi pemimpin akan jadi pemimpin yang benar. Jangan lupa orang tua. Karena doanya orang tua itu akan memberikan suatu kekuatan dalam meraih apa yang kamu cita-citakan. Kalau sampai kamu berani sama orang tua, kalian tidak hormat pada orang tua dan tidak mengagungkan orang tua yang sudah melahirkan kamu, membesarkan kamu mulai bayi sampai seperti ini, diantarkan mulai sekolah SD, SMP, SMA orang tua, di sekolah didikan para ibu guru, terus kalian tidak mentaati orang tua, maka ilmunya tidak akan baik. Dan rata-rata pemimpin itu yang jadi di Indonesia itu rata-rata orang yang takdim dengan ilmu, mengagungkan ilmu, dan mentakdimkan orang tua dan guru serta para kiai-kiai tokoh ulama yang selalu mendoakan kita. Itu kata kuncinya. Tanyakan pada Pak Guru semuanya. Tanyakan sama Ustaz Heru. Kira-kira gitu ya Ustaz Heru di lapangan ya? Ya. Untuk jadi orang hebat, orang tua harus ada di depan. Saya bisa jadi kepala sekolah guru karena doanya orang tua dan doanya guru. Ya. Itu anak sekalian. Ini ilmu yang nggak pernah kamu dapatkan di teori. Ini ilmu langsung dari orang yang sudah sukses. Bisa ya? Ditiru ya? Sudah tidak perlu banyak teori pimpin. Takdim pada guru, orang tua pasti jadi pemimpin. Belajar keras.
teori-teori gini kan hanya ilmu toh. Ya, tapi berpuluh tahun nanti saya sampaikan apa sih ilmu itu dalam kepemimpinan itu, apa hubungannya ilmu dengan kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan ya dalam ya dukungan ilmu itu sendiri. Ini selalu berkaitan. Jadi pemimpin tidak punya ilmunya maka tersesat dan kacau. Yuk kita lihat leadership, kepemimpinan. Leader, leads, tulis memimpin, ya ada pemimpin, ada kepemimpinan. Ya, coba lihat Mas Randy apa ke bawahnya itu. Ya, itu aja istilahnya. Itu dalam teori saja ya. Ya, kata kuncinya apa pemimpin di sini? Satu, mengarahkan, mempengaruhi. Itu aja. Kalau orang sudah tidak mampu mempengaruhi bawahannya atau temannya, maka dia bukan pemimpin. Siapapun yang bisa mempengaruhi orang lain dan dia ikut apa yang dia maui, itu namanya pemimpin. Tanda kutip. Pemimpin baik atau pemimpin yang buruk. Kalau dia mengarahkan, mempengaruhi dan dia diajak ke jalan yang baik, dia adalah pemimpin yang baik. Ada juga pemimpin yang jelek? Ada. Contohnya? Maling. Ada ratunya maling? Punya anak buah kadang-kadang? Ayo ini laku ya. Apa? Kejam malam. Kono sapi. Apa kerja? Besok dia dapat uang, kita jual ke pasar. Ternyata iya. Untuk 3 orang. Kau jangan ucapnya. Daripada nganggur malam-malam ini, ayo kita. Nanti jam 2 berangkat. Ikut 2 orang itu, kembali dipengaruhi kan? Sofi ngaran. Iya kamu. Berarti yang ditunjuk kamu jadi pemimpin kan? Ayo hebat nanti gini jalannya. Ke belakang, kamu jaga pojok. Lalu siapkan sapinya, buatkan mobil. Sudah mampu nggak mempengaruhi? Tapi jalannya jelek. Siapapun yang mampu mempengaruhi dan mengarahkan, itu namanya pemimpin. Nah, kalau seorang ketua OSIS bisa mengarahkan anak buahnya, teman-temannya ke arah program yang dibuat dengan tujuan untuk membangun kepemimpinan dan mensukseskan program sekolah, maka itu adalah pemimpin yang bagus. Ya, apa? Ada tugas, karena tugas itu pelaksanaan dari job deskripsi. Ya, insya Allah kalian jadi pemimpin yang baik. Ya, itu. Kalau jelek, jelas akan menjerumuskan kelompok atau anggotanya atau ya organisasi itu sendiri. Tetapi yang penting tadi sebutkan kejujuran, keikhlasan, amanah itu dasar yang paling kuat jadi seorang pemimpin. Kamu dilatih untuk ikhlas. Karena kamu bekerja melaksanakan kegiatan di jam pelajaran untuk kegiatan OSIS, kegiatan siswaan itu tidak ada biayanya, juga nggak ada honor. Dengan ikhlas, latihan, ya mengajak teman-temannya untuk mensukseskan satu kegiatan program kerja, misalkan kegiatan lomba-lomba, ya kegiatan keagamaan, ya kegiatan apapun, ya itu semuanya didasari oleh keikhlasan, ya dan amanah dan kebanggaan karena kamu dipercaya, ya kan? Sekolah tanpa ada organisasi OSIS maka hampa, hanya belajar saja tapi tidak ada ya gerakan-gerakan yang bisa membangun suasana gaungnya sekolah ke depan. Itu adalah kegiatan-kegiatan OSIS yang bisa membawa nama, terutama di kegiatan ekstranya maupun non akademik. Ya, paham itu ya, bisa melihat sendiri Anda. Jadi mengarahkan dan mempengaruhi itu kata kunci. Bisa mempengaruhi temannya, bisa mengarahkan. Gimana cara mengarahkan? Ya, maka harus banyak ya briefing, mendiskusikan ya suatu program, kemudian ditunjuk salah satu temannya di bagian tanggung jawab di seksi untuk bisa mensukseskan apa yang
jadi ya momen kegiatan di saat itu ya. Ya jadi kuncinya di sana, mengarahkan, mempengaruhi. Ya, sudah jadi pemimpin sudah. Nah, oke, lanjut. Apa lagi kira-kira Mas Andi? Ya. Ya, mengarahkan, mempengaruhi itu gampang-gampang susah. Adakah orang yang dipengaruhi itu sulit diajak untuk ikut pada apa yang kita inginkan? Ada kan ya? Ada. Itu namanya the art of leadership, seni dalam memimpin. Tidak mudah mempengaruhi orang supaya ikut pada kita. Ya, diperlukan suatu seni. Nah, seni itu adalah suatu pekerjaan yang indah. Bagaimana mengajak orang agar tidak tersinggung, tidak merasa terpaksa, tapi dia indah dan senang mengikuti apa yang kita inginkan. Itu seni. Perlu diadakan pemahaman dalam teori, pendekatan, teknik, dan ya metodologi, metodenya perlu itu. Banyak cara. Ya, kalau ngomong dengan omongan tidak bisa dengan contoh. Contoh nggak bisa dengan cara yang lain pendekatannya itu baru masuk nanti dan baru mereka ikut apa yang kita inginkan. Ya itu gampang susah. Ini enak sejalan dengan arahan kita ya gampang. Ini susah berarti banyak hambatan karena tidak sejalan hatinya dengan yang mengajak. Kan bisa saja kan? Nah, ya itu. Kenapa? Ini bawahan mempunyai pendapat, pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan yang berbeda-beda. Pengaruhnya ini, wong aku lebih tua, kok ngajak-ngajak saya, ya kan? Yang ngajak lebih muda, wong aku lebih pinter kok lo ngajak aku bisa ngerjakan sendiri. Nah ini ya, ini sebagai, ya apa caranya segar pimpin punya seni yang bagaimana dengan cara yang halus, ya, cara yang lembut, tidak tersinggung, tidak merasa disuruh, tapi dia mau ikut pada kita. Itu seni namanya. Ya, jangan boleh kasar. Ya, pelaku kasar tidak boleh. Pemimpin harus lembut, lemah lembut, ngomongnya bagus dan jadikan tauladan contoh. Ya, makanya ketua OSIS harus bisa menjaga diri di depan teman-temannya maupun di depan para anggota OSIS yang lain. Di rumah jadi contoh, di sekolah jadi contoh. Itulah yang dibanggakan oleh kita semuanya. Ya, coba dilanjut lagi Mas. Jadi dia masalahnya ya. Jadi pengalaman itu bisa membawa perbedaan pendapat. Ya. Ketika kalian memiliki suatu program, rencana yang harus diselesaikan kegiatannya dengan bawahan, katakan anak buah itu bawahan. Maka ada beberapa tipe, ya. Ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Ayo melok. Ini harus besok terlaksana. Bisa enggak? Saya ada banyak pengalaman gini. Tidak mau dan tidak mampu. Buang saja, ganti yang mau lah. Nanti itu tidak paham dalam organisasi melok dok. Wis pokoknya melok wis. Apa jari sing aku wis kasih apa seksinya wis. Ya wis. Jadi ada bawahan yang tidak mampu dan tidak mau. Juga ada bawahan yang mau. Ya wis ya. Tapi tidak punya kemampuan. Ada kan gitu kan? Ada. Biasanya hasilnya ngawur. Kerjanya ngawur dan hasilnya tidak benar. Ya. Dan yang penting yang bawahan yang ya ada bawahan yang tidak mau tapi mampu. Yang keempat ada yang bawahan yang mau dan mampu, itu yang penting. Insya Allah di sini akan paham nanti setelah memiliki teori-teori dan pengalaman dalam keorganisasian. Karena nanti kamu besok lulus
pasti dibutuhkan oleh masyarakat untuk memimpin satu kegiatan di masyarakat. Contoh, jadi pimpinan kegiatan ya TPS di tempat pemilihan pemungutan suara. Itu kan diperlukan pemimpinan kan ya. Kalau nggak punya pengalaman memimpin maka tidak akan bisa mempengaruhi teman-temannya, mengajak masyarakat datang ke TPS, ya, ayo nyoblos bareng datang ke TPS ini nanti tanggal sekian jam sekian, ya kan? Gimana caranya? Tugasnya anak banyak, datang ke rumah-rumah, Pak, Bu, saya mau mendata, namanya Bapak siapa, Ibu, KTP-nya mana, NIK-nya berapa, ini undangan besok, datang milih pemimpin bangsa di Jawa Timur atau kabupaten atau kota yang Bapak Ibu mau arahkan. Itu atas suruhan dari pimpinan. Khawatir besok nggak datang ke TPS, yuk caranya. Panitia membuat apa? Bukan membuat cara seni namanya itu. Ayo buat door prize ya. Yang datang untuk 100 orang pertama kasih hadiah. Seni namanya. Atau semua panitia pakai pakaian yang ekstrim. Misalkan pakai baju Kartinian semuanya, yang laki-laki pakai baju Maduraan. Biar kelihatan bagus. Ya. Atau memakai seragam yang bagus sehingga kelihatannya indah. Atau di luar kita siapkan makanan. Sebelum nyoblos disuruh makan. Itu cara-cara pendekatan yang dipakai, metode dalam rangka apa ya? Supaya programnya berjalan dengan sukses. Namanya itu berhasil. Jadi banyak cara. Itu namanya seninya. Ya, mempengaruhinya juga gampang-gampang susah. Nah, gitu ya. Maka dari itu seorang pemimpin harus sabar. Ya, jangan ngambekkan, jangan marahan, ya. Maka tidak akan sukses itu. Karena yang dihadapi juga orangnya macam-macam. Saja kita. Ya, tipe seorang pemimpin. Nah, ya. Oke, lanjut. Ya, gaya kepemimpinan ini masuk dalam seni juga. Ya. Apa saja? Memang gaya apapun yang bisa dipakai itu bergantung pada kondisi dan keadaan. Dan tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik. Ya. Semuanya diperlukan suatu campuran dengan gaya-gaya yang kita miliki dengan teori yang ada. Ya. Tidak ada teori satupun dengan menamai pemimpin dengan gaya ini akan bagus, tidak. Jadi semuanya pemimpin yang bagus, yang baik adalah bisa memadukan berbagai macam kepemimpinan. Teorinya itu menjadi suatu kebutuhan dalam satu ya momen di saat itu. Makanya perlu tahu gaya yang ada. Ketika menghadapi masyarakat tertentu, maka gaya satu tidak bisa pakai gaya dua, pakai gaya tiga, atau satu dua tiga gayanya dipadukan, itu akan sukses nanti. Karena masalahnya beda, gitu ya. Nah, itu tergantung pada masalah ya. Ini tingkat kedewasaan. Apa tingkat kedewasaan itu? Ya permasalahan di lapangan itu harus benar-benar paham. Ya, jangan kita langsung membawa satu gaya kepemimpinan tapi nggak sesuai dengan kematangan yang ada di masyarakat itu. Maka kan salah nanti. Hasilnya tidak akan baik. Jadi seorang pemimpin juga perlu belajar teori ya. Dan teori itu diperhatikan di berbagai macam kegiatan. Suatu saat dibutuhkan, kita tinggal memakainya aja. Gitu, ya. Baik. Ya, yang terakhir, kedewasaan bawahan terkait dengan dua hal, kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Ya, kematangan pekerjaan artinya kematangan pengalaman. Ya. Kematangan wacana yang sudah dia pelajari dan kematangan psikologi
jadi kedewasaan dalam berpikir jiwanya. Sebab jiwa seseorang itu yang dibawa ke dalam satu lembaga, ke sekolah, itu juga banyak dipengaruhi oleh kematangan yang ada di rumah, kematangan yang ada di pergaulan di luar rumah, kematangan yang dia dapatkan secara otodidak dengan cara membaca atau ya audiovisual, melihat dan mendengarkan dari satu informasi, baik televisi ya maupun media sosial. Ya, baik, ini anak sekalian, lanjut aja. Ini jangan diperhatikan ya, hanya tahu aja ya. Ada teori X, ada teori Y, ya. Dengan asumsi bahwa orang harus dipaksa, dikendalikan dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. Ini kira-kira diterapkan di Indonesia bisa nggak? Gaya kepemimpinan X ini, ya McGregor ini, asli bahwa orang harus dipaksa, anak buah harus dipaksa, ya, dikendalikan dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. Cocok nggak dengan ya suasana kita di negeri Indonesia ini? Apalagi di SMA PTN, cocok nggak? Nggak cocok, ya. Ini namanya kepemimpinan gaya otokritik, ya, otoriter, ya. Biasanya apa? Ya, suatu negeri yang dikuasai oleh seorang raja, ya. Ya. Teori Y dengan asumsi bahwa bekerja pada akhirnya sama dengan bermain atau beristirahat. Orang yang akan mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan mereka mempunyai potensi kepandaian dan kreativitas. Ya. Ini juga bisa diterapkan di dalam kegiatan kita di Indonesia ini dan juga termasuk di organisasi kalian, ya. Dengan asumsi seorang pimpinan itu menganggap bawahannya itu sudah memiliki potensi dan kemampuan yang harus kita hargai, tidak boleh direndahkan. Tinggal bagaimana mengkoordinasikan, ya, mengkondisikan dan menyatukan apa ide. Itu namanya sinergitas. Sinergi menyatu apa ada potensi-potensi setiap orang yang punya pengalaman dan menghargai pengalaman setiap orang yang dimiliki. Tidak boleh merendahkan teman-temannya yang bawahannya, harus dianggap memiliki kemampuan yang sama. Mungkin juga kamu anak buahnya sama pandainya dengan ketua. Maka dari itu tinggal mengajak, ayo padukan kemampuannya dengan punya saya, dengan yang lain, maka akan jadi suatu kesepakatan nanti. Sehingga kesepakatan akan jadi suatu perencanaan dalam melaksanakan satu tugas. Tidak oleh pinter dewi, ya. Harus memahami kalau teman-teman kamu itu sudah pinter semuanya, ya. Jangan dianggap bola jadi ketua pinter dewi, enggak, ya. Harus mampu dalam mengendalikan dan mengkoordinasi. Itu paling penting. Koordinasi berjalan akan terjadi sinergi yang menguatkan kemampuan bersama sehingga bisa kegiatan itu berjalan dengan lancar. Paham ya? Koordinasi, sinergi, ya, goal, tujuannya akan dilaksanakan. Tuh. Kalau menganggap temanmu, anak buahmu itu rendah, berarti egomu masih tinggi. Dan itu tidak akan berjalan dengan baik, dan kamu akan dimusuhi dan pekerjaan itu tidak akan dijalankan. Apa aku gak diapa-no, gak direken. Udah aku juga bisa, gitu ya. Akan bisa begitu nanti. Jangan sekali-kali merendahkan teman. Ya, itu. Dan juga di masyarakat, orang cerdas adalah orang yang mampu melihat potensi anggota temannya di masyarakat
untuk kita fungsikan menjadi suatu kekuatan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama dalam satu masyarakat. Itulah pemimpin yang sukses. Pemimpin tidak harus pintar, cerdas, enggak. Ada yang biasa-biasa tapi dia punya kemampuan dalam mengkoordinasikan, ya. Koordinasi yang paling penting. Ya. Apa dikira seorang presiden cerdas pintar? Enggak. Justru yang pintar menteri-menterinya, yang cerdas menteri-menterinya. Ya. Hanya mengarahkan, mempengaruhi, mengkoordinasikan dan memotivasi. Ya. Bahkan pimpinan-pimpinan perusahaan yang besar sekalipun itu rata-rata ijazahnya adalah lebih rendah daripada anak buahnya. Secara teoritis mereka kalah degree-nya, tingkatnya, ijazahnya. Ya. Rata-rata perusahaan dunia itu yang memiliki adalah mereka-mereka yang tidak sekolahnya tinggi, bahkan pernah putus sekolah. Loh, kok jadi orang hebat? Apa? Kepemimpinan apa yang dipakai? Nah, itu yang kita harus lihat. Ya. Dan rata-rata orang cerdas itu sulit jadi pemimpin, banyak jadi pekerja, membantu bosnya untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan suatu perusahaan. Rata-rata gitu. Yang bosnya pemilik modal hanya kipas-kipas mengarahkan, itu dikatakan tak kasih tugas untuk mengembangkan ya program ini, ya produk ini, gimana caranya. Cerdas, dia memang ahlinya, dia mampu mengambil orang-orang yang hebat, dia bayar dan dia hargai, mengumpai. Jadi jangan dikira pemilik perusahaan-perusahaan itu orangnya cerdas, pintar. Enggak. Dia hanya bisa mengkoordinasikan saja, menghargai ilmu orang lain, dan dia dihargai dengan proporsional. Itulah pemimpin. Iya. Saya pernah bekerja di swasta sebelum menjadi guru. Di lembaga pendidikan Primagama di tahun 97. Ya. 94 ya, sampai 99. Pimpinannya adalah Chandra. Itu protolan dari UGM dan tidak lulus. Ya, ini contoh kepemimpinan. Ya, Mr. Chandra, pernah dengar Ustaz Heru? Pernah dengar ya? Itu sering kali diunggahkan di kegiatan motivasi itu. Dia protolan UGM yang sampai sekarang belum punya ijazah S1. Waktu itu tahun 91 sudah memiliki 157 cabang se-Indonesia. Di mana kepala cabangnya, direkturnya, ya kepala keuangannya, bagiannya itu S2 semua rata. Ada yang doktor, ada yang profesor. Iya, dia memanfaatkan dan digaji sesuai dengan profesinya dan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Berkembanglah Primagama se-Indonesia itu, termasuk saya sebagai pengajar yang ada di wilayah. Hebat dan dipercaya, itu loh, mampu mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan dan mengkoordinasikan. Iya. Jadi Pak Ahmad dulu sebelum jadi guru ya jadi tentor, ya, jadi instruktur ya dalam bimbingan belajar Primagama di Indonesia. Ya, waktu jadi mahasiswa sudah ngajar. Sudah melatih diri jadi pemimpin dalam pengajaran. Ya, ngajar di Jember, Malang, Situbondo, Probolinggo, Lumajang. 1 minggu 5 kabupaten mengajar keliling. Ya, apa caranya? Nah, itu yang harus kalian tahu. Mengatur waktu, ya, membagi kompetensi dan mengatur waktu kuliah. Itu pun masih kuliah di semester 7, semester 5 saya sudah bekerja. Prinsip saya, tidak ada waktu yang kosong kecuali tidur. Kalau masih belum ngantuk, saya masih bekerja, terus berpikir dan bekerja, membaca dan sebagainya, dan terus waktu masih. Jadi kalian begitu, jadi siswa jangan pernah ada nganggur di rumah, belajar dan belajar, banyak membaca, berkreativitas. Sekarang bang muda sekarang cari
cari apa itu sumber, buka HP, buka ya browsing, banyak ilmu-ilmu di sana kan ya. Ada yang pakai ya AI, artificial intelligence, sudah bisa nggak? Sudah pernah diajari? Ya, ya ada yang namanya aplikasi chat G. Kamu cari apa saja di sana ada. Bahkan untuk ngelebihi gurunya aja bisa kamu. Kasih tugas soal yang sulit pun buka chat itu. Apa penyebabnya moral bangsa ini akan hancur satu bangsa? Tidak. Ada jawabannya di sana. Ya, cari soal. Kenapa? Ya, kromosom X, kromosom Y akan terjadi suatu ya perbedaan yang menyolok dalam satu keturunan itu. Apa penyebabnya? Kamu buka chat GPT, tolong beri jawabannya. Muncul jawabannya di sana. 100 nilainya kamu. Apa yang nggak bisa? Pokoknya mau belajar. Semua soal yang diberikan oleh dosen, oleh guru, semuanya ada jawabannya di Google. Kalau kamu mau. Nah, makanya sekarang pembelajaran itu sudah tidak memakai soal-soal yang seperti itu. Banyak mengarah pada produk. Ya, SMA Patong sudah memulai anak kelas 12 harus lulus memakai produk. Apa produknya? Karya tulis ilmiah. Baru akan diuji kalau ini akan mampu, punya kemampuan berpikir kritis, punya kemampuan menganalitis, punya kemampuan mengobservasi, punya kemampuan menyimpulkan, dan punya kemampuan memecahkan suatu karya tulis ilmiah. Python yang punya itu, yang lain belum punya. 12 wajib harus mengumpulkan karya tulis dan diuji secara ya khusus oleh guru-guru. Kalau diuji dengan soal-soal, kalau saya biarkan guru biarkan, buka aja ChatGPT, buka Google, jawabannya ada di sana semuanya ya kan. Sulit apapun ada jawabannya di sana. Kalau kamu mau. Iya kan? Maka dari itu banyak membaca, banyak belajar, dan banyak terus buka jendela dunia dengan cara membaca, lalu membuat satu produk, ya, satu hasil. Itu baru dikatakan anak yang bisa menunjukkan prestasi. Dan lagi kalau ujian, buang HP-nya semua, taruh semua HP semua, baru ketahuan nanti analisa dan kompetensi intelektualnya baru ketahuan juga di sana. Kalau kita bebaskan HP, bahasa Inggris pun juga ketemu jawabannya ya. Tapi perbanyak membuat produk ya, tugas-tugas itu ya, namanya adalah pembelajaran berbasis project. Ya, project based learning ya, PBL. Guru-guru dia tugaskan seperti itu ya. Kuliah pun juga sama kalian, karena dosen tahu udah kasih apapun pasti ketemu jawabannya ya. Maka perbanyaklah tugas sehingga anak bisa di sana bisa diketahui produknya. Gimana? Sampai sekarang masih hangat atau masih dingin? Saya kok panas saya. Ya, kita buka sedikit jaketnya. Tadi orang berangkat di kedinginan. Baik, itu ya, sekalian ya. Jadi saya tidak perlu banyak tahu gimana saya memberikan inspirasi. Kalian bisa berpikir, kalian bisa mengembangkan, dan kalian bisa menurunkan suatu kreativitas yang tinggi. Harus kreatif sekarang. Ya, kalau nggak kreatif, tidak zamannya. Gen Z adalah generasi yang kreatif, yang bisa memunculkan suatu ide-ide baru dan produk-produk baru ke depan. Ya, baik, masih ada lagi? Ini gaya-gaya ya. Ya, ada autokritik, ada partisipatif, ada bebas kendali yang tadi ya. Ya, autokritik ini langsung pemimpin sudah langsung bundel kemampuannya, tidak boleh diganggu kalau keputusan A, bawahan pegawai kerjakan, melanggar hukum, tidak kerjakan denda.
Itu autokrasi namanya ya. Nah, makanya posisinya berbeda nih. Balik. Ada yang partisipatif. Bawahan boleh memberikan masukan kepada pemimpin. Pemimpin menghargai apa yang dimiliki, potensi pengalaman dari seorang bawahan. Kita gabungkan, kemudian ada sinergi, koordinasi. Ya, makanya gambarnya dengan satu itu. Ya. Ini bebas kendali. Dibebaskan tapi masih dikendalikan. Autokrasinya ada, partisipatifnya ada. Kira-kira yang bagus kepemimpinan yang mana? Ya, partisipatif itu. Ya. Itu secara teori. Silakan mau pilih yang mana. Sekali-kali juga pemimpin juga perlu bertangan besi. Tangan besi artinya nikah ini kaiso. Ya. Kalau enggak ya sudah kena masalah nanti. Nah, itu diperlukan pemimpin yang tangguh, pemimpin yang hebat, yang dipercaya. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemimpin A ya memang itu baik katanya. Apa yang dikatakan oleh pemimpin B itu baik. Sehingga dia dipercaya total. Dan itu perlu waktu banyak untuk menuju pada autokrasi. Nah, ya. Oke, baik, lanjut. Nah, ini ya, mengkaji situasi mereka, orang-orang, tugas dan tugas ini. Sarannya. Luas ya. Menggunakan berketampilan dalam keseluruhan gaya. Jadi semua gaya itu bisa kau pakai. Namanya luas, tidak kaku gitu ya. Nah, mempertimbangkan, memodifikasi unsur-unsur yang merubah-rubah ya sesuai dengan ya kesesuaian yang lebih baik dengan gaya yang mereka sukai. Jadi, banyak membaca, makanya banyak membaca dan banyak belajar. Ya, sudah habis kira-kira? Ini ya, kenali dirimu sendiri. Ya. Siapa kamu? Siapa saya? Who am I? Who are you? Ya. Terus saya adalah turunan seorang Pak Guru dan saya adalah sekolah di SMA Negeri 1 Peton, diterima dengan ranking 3 gitu. Dan saya di tahun pertama sebagai siswa yang rapotnya terbaik, ujian akhirnya dengan 3 besar. Dan saya selalu dapat juara dan setiap kegiatan lomba di Jawa Timur atau kabupaten. Itu kenali di sini. Dan saya terbiasa ikut organisasi sebelumnya waktu di SMP. Oh, berarti punya potensi kepemimpinan. Ya. Kenali teman-temanmu. Potensinya, pengalamannya apa di bidang apa. Harus dihargai dan harus dilihat. Kira-kira pantasnya di bidang apa. Oh, ini suka seni. Ya, beri tanggung jawab seni. Ini suka di olahraga dan bisa mengendalikan teman-teman dalam kegiatan olahraga. Beri seksi di olahraga. Oh, ini pintar mengelola keuangan. Jadi benar dan sebagainya. Jadi itu namanya. Ya. Pilih gaya dan sebagainya. Ini kalau Ki Hajar Dewantara ini yang dipakai dalam kurikulum Merdeka. Ya. Ing ngarso sing tulodo, ing madjo mangun karso, tut uri handayani. Sudah sering kali mendengar ini kan ya? Nah, ini enak, ini luas. Ya. Ini luas. Paham dari maksudnya ya? Nah, kalau paham lanjut. Nah, ya. Ya, kapan kira-kira jadi seorang pemimpin? Ya, ada seseorang yang jadi pemimpin sudah bakat. Dari atasnya memang orang hebat. Ya, punya pengaruh, punya wilayah, punya kuasa, turunannya pun langsung jadi pemimpin. Ya. Ini atau pemimpin yang memang dipilih oleh rakyat, demokrasi seperti sekarang ya. Nih. Karena dia punya karismatik, punya aura, kemampuan, potensi yang bagus, kaya juga menentukan. Orang miskin jarang jadi pemimpin kan ya. Kebanyakan orang kaya karena dia punya uang untuk dibeli ya supaya mendukung. Itu baik tidak kira-kira? Dalam suasana demokrasi kita baik tidak?
Kalau semua pemimpin yang diwujudkan, dijalankan dan nanti jadi pemimpin karena dia membeli suaranya, baik enggak? Enggak baik ya. Itu jangan kalian tiru ke depan ya. Baik. Ini bisa sebelumnya menjadi pemimpin pada perkara itu memiliki pengetahuan keterampilan yang lebih baik dari yang lain, dapat diperjaju dan sebagainya. Seperti yang masukkan tadi. Integritas itu kejujuran. Di mana ada pemimpin tidak jujur, maka untuk berikutnya sudah tidak dipercaya lagi, dan apa yang jadi perintahnya pengaruhnya hilang dan tidak akan terlaksana. Ya, ini kalian bisa membaca yang ada di masyarakat sekarang. Kira-kira kepala desa kamu jujur enggak? Nah, kira-kira pemimpin kamu baik enggak kompetensinya? Ya, karena langsung menilai masyarakat. Pak RT kamu, Pak RW kamu di wilayahnya, kira-kira orang baik enggak? Nah, gitu ya. Bisa dinilai dengan teori-teori kepemimpinan seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Waktunya masih sudah, waktu habis. Kok ngomong? Ya, kira-kira itu dulu ya. Sudah paham Nana ya? Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, banyak berdoa ya supaya selamat dunia akhirat, ilmunya barokah. Kita doakan besok jadi pemimpin. Siapa tahu jadi menteri besok. Tuh, jadi jenderal, jadi camat, jadi kepala desa, jadi Pak RT minimal. Pemimpin dan jadi kepala rumah tangga yang baik dan hebat ya, insya Allah itu namanya ilmu yang bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan jadi kebaikan kalian ya, sukses untuk memimpin OSIS yang pengabdiannya 2024 2025 ya. Amin amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.